Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan suasana Idul Adha ratusan tahun lalu di Bandar Aceh Darussalam. Ketika fajar menyingsing, takbir bergema dari menara Masjid Raya. Sultan Iskandar Muda, penguasa paling berpengaruh di Nusantara kala itu, menaiki gajah berhias emas, diiringi rombongan bangsawan, menuju Masjid Raya Baitur Rahman. Di sepanjang jalan, payung-payung kerajaan dipasang kiri dan kanan, layaknya prosesi megah Kekaisaran Turki Utsmani. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Rupanya, semarak Hari Raya Idul Adha di Aceh bukanlah tradisi baru, melainkan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat sejak masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam berabad-abad silam. Perayaan ini bukan hanya sebatas ritual keagamaan, tetapi juga menjadi simbol kemakmuran, kekuatan politik, dan keagungan peradaban Islam yang tumbuh subur di Tanah Rencong. Salah satu bukti paling mencolok dari kemeriahan tersebut tercatat dalam sejarah ketika Sultan Aceh memerintahkan penyembelihan hingga 500 ekor kerbau sebagai bagian dari ibadah kurban. Jumlah yang fantastis ini tidak hanya mencerminkan ketaatan sang sultan terhadap syariat, tetapi juga menunjukkan betapa besarnya sumber daya, logistik, dan koordinasi yang dimiliki kerajaan. Penasaran bagaimana sejarah lengkap dari perayaan Idul Adha yang begitu meriah ini? Mari kita menyelami kisah meriahnya Idul Adha di era Kesultanan Aceh Darussalam. Perjalanan sejarah ini dimulai pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 hingga 1636, tokoh legendaris yang berhasil membawa Kesultanan Aceh Darussalam ke puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinannya, Aceh bukan hanya dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, melainkan juga menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, pusat studi keislaman, dan simbol peradaban megah di kawasan Asia Tenggara. Ketika perayaan Idul Adha tiba, suasananya tidak kalah dengan perayaan agung di pusat-pusat kekuasaan dunia Islam kala itu, seperti Istanbul atau Mekah. Perayaan besar ini bahkan menarik perhatian bangsa-bangsa asing yang berkunjung ke Aceh. Para penjelajah dan utusan dari Eropa, Timur Tengah, hingga India mencatat dengan takjub bagaimana masyarakat Aceh merayakan hari besar Islam dengan penuh gegap gempita namun tetap syarat makna spiritual. Catatan perjalanan dari para sejarawan asing ini menjadi saksi bahwa Aceh tidak hanya kuat secara militer dan ekonomi, tetapi juga sangat beradab dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Tak hanya Sultan Iskandar Muda, penerusnya Sultan Iskandar Sani dari tahun 1636 hingga 1641, juga melanjutkan tradisi kemegahan perayaan ini. Kedua sultan ini bukan hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai agama dan adat. Di masa inilah disusun sebuah konstitusi adat yang sangat monumental, yakni Hanun Adat Meukuta Alam, sebuah dokumen hukum tertulis yang memuat tata kelola kerajaan, termasuk di dalamnya aturan-aturan mengenai pelaksanaan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Adha. Dalam Hanun Adat Meukuta Alam, perayaan Idul Adha diatur dengan sangat rinci, mulai dari kesiapan spiritual rakyat melalui puasa Zulhijjah, pelaksanaan salat Id, hingga penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, perayaan ini menjadi momentum penguatan persatuan rakyat dan kebesaran kerajaan. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari bangsawan hingga rakyat jelata, turut serta dalam perayaan ini, menjadikannya sebagai momen sakral yang juga dirayakan secara kolektif dan meriah. Dosen Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala, M. Adli Abdullah, dalam sebuah artikelnya menyebutkan bahwa dalam Hanun tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa seluruh warga di wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam yang kala itu meliputi sebagian besar wilayah Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu seperti Kedah, Pahang, Perak, dan Johor, diwajibkan untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha dan melaksanakan ibadah kurban. Hal ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh Aceh saat itu, bukan hanya sebagai kekuatan militer tetapi juga sebagai pemimpin moral dan spiritual bagi kawasan sekitarnya. Perayaan dimulai jauh hari sebelumnya, ketika rakyat mulai berpuasa di awal bulan Zulhijjah sebagai bentuk persiapan rohani. Lalu, saat fajar menyingsing pada tanggal 10 Zulhijjah, seluruh kota Bandar Aceh Darussalam menggema oleh lantunan takbir. Sholat Idul Adha digelar secara berjamaah di masjid-masjid utama, terutama di Masjid Raya Baitur Rahman, yang saat itu telah menjadi pusat ibadah dan simbol kebesaran Islam di Aceh. Selepas sholat, ritual penyembelihan hewan kurban dilakukan secara besar-besaran. Tidak hanya di pusat kota, tapi juga merata hingga ke pelosok wilayah kerajaan.
Para sultan dan bangsawan pun turut menyumbang ratusan ekor hewan kurban, sebagai wujud kepedulian sosial dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa sultan memerintahkan distribusi daging kurban ke berbagai wilayah untuk memastikan seluruh rakyat, bahkan yang berada di daerah terpencil, turut merasakan berkah Idul Adha. Kemeriahan tak berhenti di situ. Hari raya juga menjadi ajang penampilan budaya. Di Bandar Aceh Darussalam, rakyat dan bangsawan mengenakan pakaian terbaik mereka. Warna-warna cerah dan kain tenun Aceh yang halus dipadukan dengan benang emas dan perak. Sutra dari India, kain songket dari Minangkabau, hingga selendang-selendang kebiru-biruan yang melambangkan kebangsawanan, dikenakan dengan anggun. Para pria menyelipkan rencong senjata khas Aceh di pinggang mereka sebagai lambang kehormatan dan kesiapan membela agama dan negeri. Sultan Iskandar Muda, sebagai pemimpin tertinggi di Kesultanan Aceh Darussalam, tidak hanya memerintah dengan tangan besi dalam urusan pemerintahan dan militer, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan taat menjalankan syariat Islam. Ketika Hari Raya Idul Adha tiba, Sang Sultan bukan hanya menjadi kepala negara, melainkan juga menjadi suri teladan dalam peribadatan. Ia selalu larut dalam lantunan takbir dan zikir yang menggema di seluruh penjuru kota Bandar Aceh Darussalam, sebagai simbol penghambaan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada rakyat dan negeri yang dipimpinnya. Setiap perayaan Idul Adha, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini, selain menjadi pusat ibadah, juga berfungsi sebagai jantung spiritual kesultanan. Disinilah umat berkumpul untuk melaksanakan salat Id, termasuk Sang Sultan dan seluruh pejabat kerajaan. Seusai menunaikan salat Idul Adha yang dipimpin oleh Imam Besar Kerajaan, Sultan Iskandar Muda bersama Mufti Kenamaan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, serta para pembesar kerajaan lainnya, melangkah menuju halaman masjid di mana hewan-hewan kurban telah disiapkan. Dalam suasana yang hikmat dan penuh wibawa, Sultan mengambil sendiri pisau kurban yang berhulu manika merah dan bertatahkan emas serta batu permata, sebuah lambang kebesaran sekaligus penghormatan terhadap ibadah yang akan dilakukan. Pisau itu bukan sekadar alat, tetapi simbol tanggung jawab penguasa dalam menegakkan syariat. Sang Sultan kemudian menyembelih hewan kurban pertama dengan diiringi takbir yang menggema, diikuti para pembesar yang menyambut prosesi tersebut dengan takzim. Seorang faqih, atau ulama ahli fikih, berdiri di hadapan hewan kurban itu, memastikan bahwa penyembelihan dilakukan sesuai kaidah syariat. Ia mengawasi dengan saksama hingga urat leher hewan benar-benar terputus sebagaimana yang diperintahkan dalam agama. Begitu penyembelihan sempurna dilakukan, suasana sakral seketika berubah menjadi semarak dengan bunyi gong, tabuhan gendang, tiupan nafiri, dan lantunan seru nekale yang merdu, menciptakan harmoni bunyi yang menggambarkan kemuliaan ibadah dan rasa syukur seluruh rakyat. Prosesi ini terus berlanjut, dengan hewan kurban berikutnya disembelih satu persatu, diiringi irama alat musik tradisional yang terus bergema. Perayaan ini bukan hanya mencerminkan kebesaran spiritual, tetapi juga menunjukkan betapa terorganisir dan berbudayanya masyarakat Aceh kala itu. Ritual keagamaan seperti ini tidak terlepas dari peran Hanun Adat Meukuta Alam, sebuah konstitusi kerajaan yang mengatur secara rinci pelaksanaan ibadah, termasuk tata cara penyembelihan kurban dan pelibatan pejabat tinggi agama dalam setiap perayaan besar. Dalam Hanun tersebut, disebutkan bahwa Sultan selalu didampingi oleh mufti kerajaan dalam menjalankan tugas keagamaan, termasuk saat Idul Adha. Ini menandakan adanya hubungan harmonis antara ulama dan umara, antara cendekiawan dan birokrat, yang menjadi fondasi utama dalam pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Pemerintahan bukan dijalankan secara sekuler, melainkan menyatu antara syariat Islam dan adat istiadat kerajaan yang luhur. Kebesaran perayaan Idul Adha di Aceh tidak hanya tercatat dalam manuskrip lokal, tetapi juga dalam kesaksian para penjelajah asing. Salah satu yang mengabadikannya adalah Peter Mundy, seorang pengembara asal Inggris yang berkunjung ke Aceh pada tahun 1637, masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani tahun 1636 hingga 1641. Dalam bukunya The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia 1608, ia menggambarkan secara detail suasana perayaan Idul Adha di Bandar Aceh Darussalam yang disaksikannya sendiri. Menurut Mundy, sehari sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, para penghulu payung semacam staf protokoler kerajaan mengatur pemasangan payung-payung kebesaran mulai dari Istana Darudonya hingga ke Masjid Raya Baitur Rahman. Payung-payung ini dipasang di sepanjang jalan sebagai simbol kehormatan dan keagungan, mengikuti tradisi Istana Utsmani yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni di Istanbul, Turki.
Ini mencerminkan bahwa Aceh kala itu tidak hanya menjadi kerajaan regional, tetapi juga berorientasi dan terhubung dengan dunia Islam global. Peter Mundi menyaksikan langsung bagaimana Sultan Iskandar Thani memimpin perayaan Idul Adha dengan penuh wibawa dan hikmat. Ia menggambarkan suasana ibu kota kerajaan yang ramai dengan rakyat dari berbagai lapisan masyarakat yang datang untuk menyaksikan dan turut serta dalam ibadah dan kemeriahan perayaan. Jalanan dipenuhi oleh rombongan istana, rakyat yang mengenakan pakaian terbaik, serta suasana yang diwarnai oleh nuansa religius dan budaya yang berpadu dalam keselarasan. Perayaan Idul Adha di era Kesultanan Aceh Darussalam, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, tidak hanya menjadi ritual keagamaan semata, melainkan juga momentum besar yang dipersiapkan dengan sangat megah dan penuh penghormatan. Hari itu, seperti yang dicatat oleh pengembara Eropa Peter Mundi dalam kunjungannya ke Aceh pada 26 April 1637, Sultan Iskandar Thani memerintahkan penyembelihan hingga 500 ekor kerbau kurban, jumlah yang luar biasa besar dan menjadi bukti kebesaran serta kemakmuran kerajaan pada masanya. Namun, yang lebih mengagumkan bukan hanya jumlahnya, tetapi juga cara perlakuan terhadap hewan-hewan kurban tersebut. Sesuai titah Sultan, seluruh kerbau dimandikan dengan air mawar, sejenis ritual penyucian dan penghormatan yang syarat makna spiritual. Para petugas istana, mulai dari penghulu keurukon, sekretaris negara, segala syah bandar, kepala pelabuhan, hingga para wazir, menteri, dilibatkan langsung dalam prosesi ini. Hewan-hewan itu tidak hanya dimandikan, tetapi juga digosok giginya, bulunya disisir rapi, tubuhnya diminyaki dengan wewangian pilihan, bahkan kedua matanya diberi celak, sebuah simbol perawatan terbaik yang biasanya hanya dilakukan kepada manusia. Sebelum disembelih, mata kerbau ditutup terlebih dahulu dengan kain putih, mencerminkan nilai kasih sayang dan penghormatan terhadap makhluk hidup sebagaimana diajarkan dalam Islam. Kerbau pertama kemudian disembelih oleh Sultan sendiri, disaksikan dan diikuti oleh para faqih serta pejabat tinggi kerajaan. Prosesi ini tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan syariat Islam, tetapi juga pernyataan simbolik tentang bagaimana pemimpin berada di garda terdepan dalam meneladani perintah agama. Perjalanan menuju tempat pelaksanaan ibadah pun berlangsung megah. Pagi itu, Sultan Iskandar Thani meninggalkan istana Darudonya menaiki seekor gajah yang dihias mewah, lengkap dengan hiasan emas dan kain-kain sutra. Di belakangnya beriringan para pejabat tinggi, sebagian besar juga menunggangi gajah, sementara yang lain berjalan kaki dalam barisan teratur. Iring-iringan ini bukan hanya bagian dari ritual resmi kerajaan, tetapi juga menjadi hiburan rakyat kota. Warga Bandar Aceh Darussalam tumpah ruah di sepanjang jalan untuk menyaksikan sosok pemimpin mereka yang agung, yang tidak hanya memerintah dengan kebijaksanaan tetapi juga memuliakan agama dan adat dengan seimbang. Setelah prosesi penyembelihan kurban selesai, arak-arakan pun kembali ke istana dengan suasana yang tidak kalah meriah. Gema takbir dan bunyi alat musik tradisional mengiringi perjalanan pulang Sultan, menciptakan momen sakral sekaligus membahagiakan bagi seluruh lapisan masyarakat yang menyaksikannya. Semua rangkaian perayaan Idul Adha ini bukan sekadar spontanitas, melainkan diatur secara rinci dalam konstitusi kesultanan yang dikenal sebagai adat Meukuta Alam. Istilah ini diberikan oleh para sarjana kemudian untuk merujuk pada naskah kuno yang aslinya berjudul Wasamaituha Ma Bain Asalatin, maka kami namai akan dia perintah segala raja-raja. Penamaan Meukuta Alam sendiri diambil dari gelar lain Sultan Iskandar Muda, sebagai sosok yang menggagas dan membakukan tata aturan adat dan pemerintahan dalam bentuk tertulis. Adat Meukuta Alam terdiri dari 180 halaman yang ditulis dengan huruf Jawi, Arab Melayu, dan dibagi ke dalam 4 buku utama. 1. Perintah segala raja-raja, yang berisi aturan-aturan dasar bagi para pemimpin kerajaan. 2. Silsilah raja-raja, yang mencatat garis keturunan dan legitimasi kekuasaan. 3. Adat majelis raja-raja, yang menjelaskan tata tertib majelis, upacara kerajaan, serta pelaksanaan hari-hari besar Islam. 4. Dastur adat hasil negeri dan segala kapal niaga, yang mengatur sistem ekonomi, pelabuhan, dan perdagangan. Dalam buku ketiga, Adat Majelis Raja-Raja, tercatat tata cara pelaksanaan hari-hari besar keislaman, termasuk sholat Jumat, ibadah puasa Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Di dalamnya dijelaskan bagaimana peran sultan, mufti, dan para pejabat dalam menyambut hari-hari besar, termasuk aturan teknis pelaksanaan kurban, perarakan, serta pembagian daging kepada rakyat. Hingga hari ini, sebagian masyarakat Aceh masih mengenal warisan aturan ini dalam istilah adat Bakpo Teu Meureuhom. Sebutan itu merujuk pada lakap,
gelar kehormatan, bagi Sultan Iskandar Muda setelah wafatnya. Poteumiureuho menjadi simbol kehormatan atas seorang pemimpin besar yang tidak hanya meninggalkan kejayaan politik dan militer, tetapi juga warisan spiritual, hukum, dan budaya yang terus hidup dalam denyut nadi masyarakat Aceh hingga kini. Dengan melihat bagaimana perayaan Idul Adha dijalankan secara sakral, megah, dan penuh adab di bawah naungan adat Meukuta Alam, kita menyaksikan bukan sekadar sebuah pesta keagamaan, tetapi juga perpaduan indah antara Islam, adat, dan kepemimpinan yang berlandaskan moral dan keteladanan. Sebuah peradaban yang sangat sadar bahwa kekuasaan sejati terletak pada seberapa dalam ia bersujud di hadapan Sang Pencipta, dan seberapa tulus ia melayani rakyatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.